Oke Mas, sekarang kita coba bukan belajar apa ya namanya ya, cerita lah, cerita sejarah nih. Kita Dimas ini banyak baca buku nih, saya pun juga pengen banyak belajar nih. Nah jadi kita nih ya, kondisi sekarang nih kan, Indonesia lagi tidak bagus lah kondisinya sekarang ya. Ya mudah-mudahan cepat membaik lah, mulai dari pandemi, ekonomi dan lain-lain. Nah dari situ saya coba masuk nih, apa yang terjadi ya andai dulu itu misalnya penjajah itu nggak datang Mas. Itu ya kan dulu Indonesia tuh terbagi dari kerajaan-kerajaan tuh, Majapahit lah, Mataram dan lain-lain gitu kan. Nah kira-kira itu apa yang terjadi tuh dengan Indonesia hari ini jika penjajah atau Belanda atau VOC itu nggak datang gitu? Nah kalau kan sebelum Belanda kan Portugis. Oh Portugis dulu di Maluku ya? Ada Portugis di Maluku juga kan. Kalau misal kita nggak kejajah ya, mungkin bukan Indonesia ya namanya. Wah mungkin bagi-bagi antar kerajaan-kerajaan mungkin ya, atau mungkin kita satu bendera kerajaan Majapahit ya. Ya cuma beda sih ya kan Pajajaran nggak kejajah kan. Seperti itu kan. Jadi mungkin ada dua kerajaan lah di wilayahnya itu ya. Mungkin aja kayak gitu. Bentar. Berarti kerajaan tuh dulu yang besar tuh ya Majapahit sama Pajajaran gitu ya? Berarti akhir-akhir abad ke 16 ya. Kan Portugis itu 1590 gitu ya. Iya, Portugis itu abad 16 lah, abad 16 itu. Kan kalau kerajaan itu kan di Majapahit kan 1200 itu Singasari. 1300 itu Majapahit sama Pajajaran itu kan. 1400 itu kerajaan Islam udah mulai masuk, udah itu baru penjajahan di Portugis. Kolonial lah ya. Kolonial. Oh iya ya. Karena dulu kalau nggak salah Majapahit itu akhirnya ditaklukkan, akhirnya berubah jadi Mataram ya kalau nggak salah ya. Majapahit itu kan runtuh semenjak gagalnya Patih Gajah Mada kan. Patih Gajah Mada gagal menati Sumpah Palapa ya, yang dia nggak akan makan buah maja sampai menyatukan Nusantara kan. Betul. Gitu. Yang kalau menurut pribadiku sendiri Nusantara itu sampai mana kan kita nggak tahu juga. Seperti batasannya itu ya. Batasnya. Dan kan dia kerajaan Sunda ya, kerajaan Sunda itu kan gagal kan gitu. Peristiwa itu juga, terus saya buruk udah nggak ada, digantiin kan nggak ada pemimpin yang cakap lah katanya itu. Jadi perpecahan di dalam juga akhirnya pada pecah kan, menjajah sampai Filipina, sampai Singapura, sampai Malaysia. Itu pun ya nggak ke kontrol lah istilahnya, nggak ada ke kontrolnya lah dulu. Gitu. Nah itu apa yang terjadi tuh misalnya masih kerajaan tuh kondisi sekarang itu? Kalau masih kerajaan mungkin kita mungkin enggak lebih sama kayak kerajaan monarki yang absolut ya sampai sekarang ya. Monarki absolut itu kayak Arab kan monarki absolut, Brunei, Darussalam ya mungkin ya. Ya nggak tahu lebih makmur mungkin atau enggak, bisa jadi bisa juga enggak kan. Karena pemimpin kerajaan itu kan ya tergantung dari rajanya siapa gitu kan. Menganggap prinsip leader is born, bukan leader is made gitu sih. Berarti mungkin ya kayak Thailand gitu kali ya. Thailand itu kan betul. Siam ya namanya. Thailand itu Siam ya? Apanya? Istilahnya tuh Siam. Ya. Nah itu kan monarki absolut kan gitu. Beda kayak Inggris itu kan monarki konstitusional lah gitu. Mungkin bisa jadi Indonesia jadi kayak gitu mungkin, atau gimana kan. Cuma ya agak susah ya karena rajanya banyak ya di Indonesia itu, jadi nggak bisa dong sebetulnya kalau misalnya menganut prinsip monarki absolut ya. Kalau absolut mungkin ya satu raja yang dipilih, tapi siapa kan gitu nggak tahu juga. Terus plus minusnya apa tuh kira-kira tuh kalau misalnya tidak ya tadi kerajaan masing-masing jalan itu plus minusnya gimana tuh? Plus minusnya ya kalau semisal kita kerajaan misalnya, kita kerajaan ini, kita kerajaan semuanya ya, kita nggak ada yang namanya demokrasi ya, pemilu kan nggak ada ya, pemilu itu nggak ada. Terus ya mungkin kalau semisal di mix lah istilahnya ya, tapi kalau absolut kan nggak ada kan. Jadi yang memimpin ya itu anaknya itu, keturunannya itu semuanya dan seterusnya. Kalau pemimpin itu cakap ya oke aja so far, tapi kalau enggak ya kita kan juga nggak tahu juga. Terus juga ya pasti ada yang namanya strata kan, atas bawah, atas tengah bawah lah istilahnya. Kalau dulu nyebutnya kaum
kaum sudra itu paling bawah kan, kaum satria, kaum brahmana. Ya, cuman memang ya berkahnya ya mungkin kalau dulu kerajaan tidak bakal mengenal yang namanya Unity University gitu kayak sekarang gitu ya. United ya betul, United Keberagaman ini ternyata indah juga gitu, kayak sekarang di Samarinda ini kita ketemu sama ada orang dari Sumatera gitu kan, dari Jawa, Sulawesi dan lain sebagainya gitu. Sehingga banyak bisa bertukar sudut pandang, budaya ataupun kearifan lokal gitu ya. Iya. Dan fact-nya adalah ya nggak banyak lah ya negara-negara yang sistemnya kerajaan yang bertahan sampai sekarang ya, masih sedikit ya udah nganut paham semuanya demokrasi. Betul. Gitu sepertinya itu. Jadi ya mungkin ya efek perang dunia 1, perang dunia 2 itu juga mengaruhkan juga kan. Jadi ada negara yang mungkin menyebarkan paham demokrasi. Jadi ikut-ikut istilahnya. Seperti itu. Ya. Jadi kita bersyukurlah menjadi Republik Indonesia ini kan pada akhirnya kita bisa bersatu gitu kan, walaupun banyak perbedaan tapi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh gini Mas, ini ada statement nih yang cukup lucu ya. Kan dulu kita waktu SD gitu belajar bahwa kita tuh Indonesia dijajah selama 350 tahun. Tapi sebetulnya itu apakah betul atau malah sebenarnya kolonial Belanda atau VOC berusaha menjajah Indonesia selama 350 tahun? Berusaha. Berarti sebenarnya kan selalu ada perlawanan dari bangsa kita. Itu seperti apa sih kalau menurut ini menurut sudut pandang saya ya mungkin ya sama Kang Taufik ya. Nggak tahu kalau orang-orang lain apa nanti nganggapnya beda, salah ya. Namanya juga opini kan. Beda-beda ya pasti. Kita awam lah, kita tuh awam. Kita cuma mengandai-andai. Ya. Kalau bahasa Jawa nih sakirone lah. Seandainya lah gitu ya. Jadi kayak gini, kalau semisal aku pernah ya Kang diskusi sama dulu pas zaman kuliah ya, jadi mahasiswa diskusi sama orang mahasiswa di Jogja ya, temanku SMA juga. Itu dia orang yang nggak percaya bahwa Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun. Cuma dalam 350 tahun itu kita itu melakukan perlawanan lah. Ya perlawanan dari Maluku, Pattimura, Diponegoro dan yang lain-lain ya. Nah, itu jadi istilahnya bukan istilahnya Indonesia itu dijajah ya gitu ya. Kalau prinsip adu domba yang kok kita belajar di buku sejarah ya, kita diadu domba oleh Belanda atau gimana? Kita mungkin kembali ke VOC ya. VOC itu kan kalau dihitung secara ekonomi ya, itu kan perusahaan terkaya di dunia. Ya, sampai sekarang even sekarang pun Apple, gabungan Apple dan yang lain-lainnya itu nggak cukup lah untuk nandingin kekayaannya VOC zaman dulu gitu. Valuasinya ya berarti ya. Valuasinya itu emang tinggi banget ya. Tinggi emang yang kaya itu kan yang rempah-rempah lah ya. Dulu tuh dagang rempah-rempah itu emang benar-benar kaya, emang benar-benar diuntungin lah sama dimanfaatkan lah sama Belanda. Nah, cuma kan runtuh kan karena korupsi kan ya, sebetulnya. Korupsi. Jadi kalau semisal ada banyak orang yang menganggap budaya korupsi itu dari VOC lah istilahnya. Nah, cuma ada fakta menarik ini, bukan fakta menarik ya. Ini opini menurutku ya. Menurutku tuh ada pernah yang bilang dari hasil diskusi itu kerja rodi ya, kerja paksa itu kan dari Gubernur Daendels ya, itu gubernur yang sangat tunduk lah sama Belanda lah. Dia sangat gila. Itu di awal 1800-an kalau nggak salah. Ya, 1800 itu 07 apa 03 gitu. Bangun 1000 km ya dari Anyar sampai Panarukan kan. Itu. Nah, itu kabarnya itu kerja rodi itu sebelumnya dibayar. Cuma nggak sampai ke pekerjanya karena nggak mungkin orang-orang Belanda itu ngasih satu persatu berapa ribu pekerja lah yang betul. Itu proyek paling cepat lah itu setahun tuh bisa bangun 1000 km itu udah wow banget lah, luar biasa banget lah ya. Itu ada indikasi itu duitnya itu nggak sampai ke pekerja-pekerjanya itu gitu. Jadi kayak di tangan-tangan di bawahnya Belanda, di bawahnya VOC atau Daendels itu ya mungkin uangnya hilang di situ, mungkin bisa jadi lah itu. Iya. Masuk akal gitu. Sih karena kan ibaratnya dari pusat gitu kan kayak contoh sekarang bansos gitu kan. Ya nggak tahu gitu kan sampai mengontrol sampai bawahnya agak susah gitu. Itu pure opini ya, opini yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau semisal 350 tahun itu dijajah sama Belanda, toh nyatanya yang ada kaum bangsawan yang sekolah kita bisa belajar bahasa Belanda lah istilahnya kayak gitu. Dan
organisasi kayak Budi Utomo, lahirnya Muhammadiyah itu kan pas zaman kita dijajah Belanda kan. Berarti Belanda di situ kan cuma dia memanfaatkan sumber daya kita, mungkin mengadu domba bisa jadi gitu. Nah cuma kalau secara menjajah dan kita harus tunduk dan yang lain-lain pun ya sebenarnya belum tentu ya. Juga. Karena kan konsepnya tuh Belanda itu ya ingin memajukan bangsa Indonesia juga supaya bangsa Indonesia pun juga bisa lebih produktif dalam berkebunnya, bertaninya kayak gitu kan sebenarnya ya. Nah, ya. Makanya dibangun infrastruktur kayak gitu ya. Meskipun juga akan nanti tujuannya akhir-akhirnya kan nanti kan memerdekakan Indonesia atas nama Belanda. Ya, jadi kita nanti jadi bagian dari kerajaan Belanda lah istilahnya kayak gitu. Keuntungannya ya kita bisa belajar bahasa, kita mungkin nenek moyang kita mungkin atau nenek kakek nenek kita, bapak ibu kita atau kita mungkin bisa belajar bahasa Belanda. Itu dendak. Jadi sempat ada kayak film apa tuh kemarin tuh Bumi Manusia ya kalau nggak salah. Ya, Bumi Manusia. Sebenarnya tuh iya kan bagus itu ya. Antara gubernur jenderal atau Belanda lah ya perwakilannya atau siapa gitu. Itu dengan keresidenan ya istilah namanya ya. Ya, keresidenan. Jadi kayak partner aja gitu ya. Partner betul. Gitu karena memang kedua belah pihak memiliki kepentingan juga kali ya. Mungkin kan Belanda juga mungkin butuh land gitu ya untuk bertani segala macam itu. Cuman ya mungkin ya kita nggak tahu ya, ini hanya sebatas opini aja. Opini ya. Mungkin bisa jadi ya, ada nggak semerta-merta itu negatif lah. Kalau misalnya kita tuh mungkin kalau di penjajahan Jepang mungkin lebih ngeri kalau Jepang mungkin sepakat lah kita ya. Sepakat ya mungkin ya. Perang Dunia Kedua lagi gencar-gencarnya blok sekutu dan blok timur lah istilahnya. Paham-paham fasisme lagi naik semuanya. Nah itu mungkin kita bisa bilang bahwa 3,5 tahun umur biji jagung lah istilahnya. Itu kita dijajah sama Jepang ya mungkin bisa jadi itu emang benar-benar sengsara ya mungkin ya. Ya. Jadi kalau semisal ya, orang-orang itu pernah kan ada statement menarik gitu. Jadi orang-orang yang lahir di tahun 1900 itu adalah generasi yang struggle mungkin bisa juga kata-katanya apes. Jadi umur kalau misalnya kita lahir tahun 1900, kita umur 19 tahun itu kan kita Perang Dunia ya? Ya bukan perang dunia, belum perang dunia. Perang dunia 1 tuh tahun 1917 ya 17 lah sampai runtuhnya Uni Soviet kan itu. Di situ lagi kejar-kejarnya paham-paham komunis, banyak pembantaian lah dan lain-lain. Kita umur 23 kita ada krisis biasa luar biasa kan di dunia kan itu. Jadi krisis era krisis ekonomi itu di umur 23. Umur 20 kita umur 26 tahun 1926 flu Spanyol kan ada kan di sini. Kayak pandemi lah selama 3 tahun sampai tahun 29 lah kalau nggak salah itu flu Spanyol kan itu kalau misal masih hidup gitu. Umur 39 perang dunia kedua dong ini pembantaian Nazi dong. Kalau misalnya kita Yahudi mungkin kita udah dibantai juga mungkin atau gimana kan. Nah, seperti itu. Ada satu cerita lucu nih, saya sempat baca sejarah ya. Kalau ternyata kenapa namanya flu Spanyol? Jadi waktu itu kalau nggak salah karena saat perang dunia 1 itu hanya Spanyol yang nggak ikut perang. Ya. Nah, jadi ketika negara-negara yang berperang itu kan dia tidak menyiarkan berita-berita gitu kan, dia sangat tertutup. Nah, Spanyol ini dia terbuka, dia memberitakan terkait pandemi flu Spanyol ini sehingga orang taunya itu dari Spanyol karena Spanyol yang memberitakan. Gitu ya ceritanya ya. Dan kebanyakan juga yang kena ya orang-orang Spanyol. Jadi ya memang ya pandemi tahun ini juga ya ngomong siklus ini juga ya memang sudah pernah terjadi gitu zaman dulu ya. Sudah pernah terjadi. Jadi orang-orang yang pernah ngalamin pandemi flu Spanyol atau mungkin virus Ebola ya mungkin virus Ebola terus tahun 2000-an flu burung kan. Flu burung. Nah itu tahun generasi struggle lah istilahnya. Sama pandemi pun ya mereka harus bisa pintar-pintar bertahan lah. Betul. Jadi dari mulai kerajaan Majapahit nih sampai ke flu Spanyol nih kita membahas nih. Seru juga nih malam ini nih. Tapi gini Kang, kalau semisal menurut Kang Opik ini. Lanjut nih ya. Lanjut kan. Kalau semisal Kang Opik ini bisa punya wewenang nih buat jadi presiden Indonesia nih. Harapannya Indonesia itu jadi bentuknya kerajaan atau republik. Dan kenapa?
Kalau saya sih masih republik ya. Maksudnya kan karena demokrasi ini ya saya nggak terlalu paham politik sebenarnya gitu. Cuman menurut saya ya demokrasi itu ya kayak ya yang memang yang paling betul gitu ya, karena semua rakyat lah yang apa ya, yang punya kuasa lah ibaratnya gitu, supaya semua sama memiliki suara gitu ya. Cuma kalau saya jadi presiden sih saya nggak bisa jawab banyak gitu. Ini ya, the next future president of Indonesia. Waduh, enggak lah, enggak jauh. Ampun. Oke, ini kita udah 15 menit nih, nggak kerasa nih. Ini sudah 30 menit berarti ya total ya. Nggak kerasa nih. Terima kasih nih Pak Om Dimas atas sharing-sharingnya. Intinya kami di sini kita hanya opini. Ya, sekedar opini. Untuk fakta atau tahun atau apa mungkin memang masih banyak kesalahan. Nanti mungkin kedepannya kita lebih prepare lagi data dan lain-lain lah. Lebih baik belajar sedikit-sedikit namun salah daripada tidak sama sekali. Quotes hari ini tuh mantep tuh. Dicatat tuh di quotes ya. Apa Mas ulangi? Lebih baik belajar sedikit-sedikit namun masih ada kesalahan daripada tidak sama sekali. Oke, siap. Sedikit loh kan yang belajar sejarah itu. Iya, makanya betul. Itu kan. Padahal sejarah tuh menarik sih, kalau saya sih suka sih. Cuman ya masih belum banyak ilmunya lah. Oke lah kalau gitu. Ini Sobat Samarinda, santai bersama Riang dan Canda. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.